Ini jenis ini loh, vaksin ini. Misalnya katakanlah di Cina. Sudah pernah nggak orang Cina pakai ini? Jangan di kita, mereka dagang ke kita, disuntikan ke kita. Itu sama dengan jual sepatu. Mereka nggak pakai, tapi kita dipakaikan di sini. Ini bukan sepatu, ini nyawa. Ya kan? Sudah pernah nggak dipakai di Brasil? Tadi Pak Nur Yasin menyebut dari Kompas lagi sumbernya Brasil sudah nolak resmi. Sinovac. Apa satu lagi Pak tadi? Brasil, Turki nolak. Ya kan? Kemudian kita sekarang mau pakai. Nah, kemudian yang berikutnya pertanyaannya adalah, ini seednya dari mana sebetulnya? Seed itu apa namanya itu? Sumber apa itu? Ya, kalau peneliti ngerti maksudnya itu. Sumber. Ini jenis ini loh, vaksin ini. Misalnya katakanlah di Cina. Sudah pernah nggak orang Cina pakai ini? Jangan di kita, mereka dagang ke kita, disuntikan ke kita. Itu sama dengan jual sepatu. Mereka nggak pakai, tapi kita dipakaikan di sini. Ini bukan sepatu, ini nyawa. Ya kan? Sudah pernah nggak dipakai di Brasil? Tadi Pak Nur Yasin menyebut dari Kompas lagi sumbernya Brasil sudah nolak resmi. Sinovac. Apa satu lagi Pak tadi? Brasil, Turki nolak. Ya kan? Kemudian kita sekarang mau pakai. Nah, kemudian yang berikutnya pertanyaannya adalah, ini seednya dari mana sebetulnya? Seed itu apa namanya itu? Sumber apa itu? Ya, kalau peneliti ngerti maksudnya itu. Sumber vaksin itu apa, asalnya dari mana ini dibuat? Apakah orang Cina atau vaksin yang apa, virus yang ada di Cina dilemahkan, atau virus yang ada di Indonesia sudah ketemu di Bandung terus dibawa ke Cina diproduksi jadi vaksin? Ini perlu penjelasan ini. Karena kalau nggak salah saya, kan dulu kita tanya, kenapa sih harus uji klinis tahap ketiga di Indonesia, itu kan? Pakai orang Indonesia dulu kan pernah juga, masa kita jadi kelinci percobaan kan gitu waktu itu. Jawabannya supaya vaksin virus yang ada di sini betul-betul sesuai dengan nature, sesuai dengan konteks alamiah daripada virus itu sendiri, supaya bisa kita kalahkan virusnya lalu bisa jadi vaksin, kan gitu jawabannya. Nah, sekarang yang datang ini ke sini ini virus dari mana nih? Yang dilemahkan virusnya di mana? Apakah virus dari Cina, virus dari Brasil, jangan-jangan virus dari Turki? Kalau saya lihat orang-orang Turki kan orangnya besar-besar itu. Jangan-jangan virusnya lebih gede-gede juga tuh. Tiba-tiba dibawa ke sini udah dilemahkan, dibawa ke sini makin parah kita masuk ke sini kan gitu. Ini penjelasan orang kampung seperti saya. Jadi perlu penjelasan itu. Kemudian yang berikutnya, ini kan di kita Pak masih uji klinis tahap ketiga. Saya melihat dari kronologis yang Bapak jelaskan tadi Pak Menteri, itu belum ada itu kapan masuknya yang produk Indonesia ini di situ. Dari semua bahan-bahan yang ada tadi itu, ini ada beberapa perusahaan tadi kan itu, yang dipaparkan di sini, itu saya belum lihat itu roadmap-nya itu ada masuk nanti tiba-tiba orang yang produk vaksin merah putih itu nggak ada ini. Mana tadi itu? Belum kelihatan ini. Ini kapan ini nanti diciptakannya nih? Vaksin merah putih ataupun vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma dan Sinovac itu. Dan berapa jumlahnya? Kan belum ada tadi. Dari 174 juta tadi kalau nggak salah. Belum ada. Jadi mohon dijelaskan juga tuh Pak Menteri. Kemudian yang keempat pertanyaan saya. Ini kan pengadaan vaksin belum mendapat emergency use authorization dari Badan POM. Jelasnya. Tetapi anehnya, barangnya sudah ada di Indonesia. Udah dibeli. DP-nya berapa coba? 80%. Nanti soal DP mau saya tanya lagi tuh, berapa sih DP itu? 80% itu bukan DP, bayar lunas itu sebenarnya. Nah pertanyaan saya gini, ini emergency use authorization-nya belum keluar, tapi barangnya sudah ada. Pertanyaan krusialnya adalah, jika nanti ternyata Badan POM memutuskan ini tidak layak, atau katakanlah tidak mau mengeluarkan emergency use authorization, ini barang mau diapakan? Nggak bisa disedekahkan ini. Ya enggak, kan kalau barang yang lain tuh udahlah nggak bisa pakai, udahlah sedekahin aja sama orang yang bisa pakai. Ini nggak bisa, orang nggak dia emergency use authorization-nya, enggak kok.
Nah ini tolong dijelaskan mau diapain nanti, andai kata enggak loh ya. Jangan dibilang, kalau nanti dibilang ini pasti Pak emergency use authorization, pasti, kalau udah pasti berarti sebelum dibeli sudah dipaksa dulu ini emergency use authorization keluarin. Itu kan nggak boleh itu. Independensi daripada Badan POM untuk mengeluarkan emergency use authorization itu harus tetap kita kawal. Nggak boleh itu. Oh, nah mentang-mentang sudah masuk sini, sudahlah keluarin aja tuh emergency use authorization-nya gitu. Itu pertanyaan yang keempat. Pertanyaan kelima, tadi anggaran pengadaan vaksin. Nah ini, tadi di akhir paparan Pak Menteri kan ada tuh paparan 600 sekian triliun tuh anggarannya. Cuman saya mau tanya Pak, DP-nya berapa? Ya, yang dari 600 sekian ini DP-nya berapa? Itu yang 1,2 itu DP-nya berapa? Kemudian sisa yang mau kita bayar berapa? Kapan kita harus bayar? Yang 1,8 juta itu kapan lagi itu akan datang? Berapa lagi harus kita bayar DP-nya? Gitu, karena udah masuk dalam skema Pak. Skema akan pemberian vaksin itu. Lalu saya masuk pada pertanyaan selanjutnya kepada Pak Menteri Kesehatan. Ini mohon maaf Pak Menteri, ini banyak pertanyaan ke Pak Menteri karena memang menurut Interupsi Perpres. pimpinan, mohon sidang diperpanjang sudah sampai jam 1. Saya kira Ibu Ratu marah. Perpanjang 15 menit ya. Silakan Pak Saleh. Udah bisa saya lanjutkan Ibu Ratu? Jadi begini, kenapa saya minta banyak pertanyaan ke Pak Menkes? Karena memang menurut Perpres yang mengurus soal vaksin ini sebetulnya Menkes ini. Coba baca lagi Perpresnya itu. Semuanya Menkes. Mulai dari penunjukan siapa yang bekerja apa, kemudian bagaimana proses pelaksanaan vaksin dan seterusnya, bahkan monitoring, evaluasi juga Menkes. Makanya saya heran, kenapa tiba-tiba Kementerian BUMN malah saya lihat porsinya untuk pengadaan itu besar sekali di sini. Nanti pertanyaan berikutnya itu. Jadi begini Pak Menteri, di sini saya lihat ada nama-nama perusahaan kan, melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor berapa ini? Nomor 9860. Pak. Di situ Bapak menyebut ada Bio Farma. Ya kan, itu nomor 1 Bio Farma. Bagus Pak, cuman barangnya belum ada di sini saya lihat tadi. Yang kedua AstraZeneca. Kemudian China National Pharmaceutical Group Corporation atau Sinopharm. Kemudian Moderna, Pfizer, dan apa ini? Biotech. Ini ada anunya loh, Capman ini, dan Sinovac Biotech. Jadi pertanyaan saya begini Pak. Ini kan tadi ada penjelasan di sini di paparannya Pak Wamen ini. Ini hampir semua perusahaan-perusahaan ini tidak sama. Kapan mereka akan memproduksi? Misalnya gini, Sinovac. Yang paling banyak ternyata Sinovac, Pak. Sinovac itu dia sudah bisa memproduksi sampai dari Desember 2020 sampai Januari 2022, dia akan memproduksi 140 juta. Berarti ini udah jadi nih, tinggal memproduksi saja. Sementara kalau kita lihat Pfizer di sini, AstraZeneca ini masih tahap negosiasi. Tapi kan sudah ada angkanya dia, 50 juta, 50 juta. Nah kalau negosiasi, kalau jadi batal, bagaimana? Untuk memenuhi tadi kebutuhan nasionalnya. Kemudian kalau saya lihat dari semua perusahaan-perusahaan ini, mestinya Pak Menteri jelaskan kepada kita, ini yang sudah confirm itu akan memproduksi itu adalah Sinovac, jumlahnya sekian. Yang ini jumlahnya sekian, yang ini sekian, yang ini sekian. Yang lainnya belum. Kalau belum ya sampaikan pada kita. Jangan kayak seperti kemarin, waktu rapat terakhir di sini, kita tanya Pak Menteri, ini mana nih vaksinnya? Udah ada enggak? Masih dicari, belum keluar, belum ada yang berhasil. Kan itu jawabannya. Tahu-tahu 3 minggu setelah itu, tiba-tiba datang barangnya ke sini. Ini kenapa teman-teman minta supaya ini rapat? Ini karena memang banyak yang tiba-tiba gitu. Seperti ada loncatan-loncatan begitu. Kita ini kayaknya nggak siap nih. Agak gagok sedikit gitu menghadapi COVID ini. Ya kurang begitu terencana bahasa saya begitu. Pertanyaan berikutnya, Pak Menteri, ini ada kaitannya dengan pelatihan ini. Orang-orang yang tadi berkompetensi tadi. Ini kan Pak Menteri menjelaskan bahwa ada sumber daya manusia nanti yang akan melakukan vaksinasi ini. Nah di sini ada dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan dan seterusnya. Terus Pak Menteri mengatakan berkompetensi.
Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud dengan para medis yang berkompetensi ini? Apakah misalnya ada pelatihan dulu? Ya kan, kalaupun ada, kapan itu dilakukan? Atau mereka ini sudah berkompeten dulu nih sebelum kita ada pelaksanaan vaksin ini sudah dikatakan berkompeten dulu mereka. Nah, itu Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya ini terkait dengan paparan Pak Menteri yang berkenaan dengan pelaksanaan vaksinasi. Di sini Bapak mengatakan ada dashboard data sasaran vaksinasi. Itu Pak, halaman berapa ya? Saya nggak ada halamannya nih. Halaman 9 ya. Dashboard data sasaran vaksinasi by name by address. Ini kerjasama dengan Kominfo. Nah, yang saya pertanyaannya adalah begini. Peserta vaksinasi adalah yang mendapatkan notifikasi SMS. Ini kelihatannya random ini kan. Jadi misalnya tiba-tiba Kak Ripka dapat SMS, Anda akan divaksin tanggal sekian, datang ke puskesmas, alamatnya ini kan gitu. Datang gitu. Padahal dia nggak mau tuh. Udah jelas dia nggak mau misalnya. Tahu-tahu dapat SMS. Kemudian mendaftar melalui aplikasi vaksinasi COVID-19. Ada dua cara berarti di sini. Satu yang dapat SMS, kemudian yang kedua secara partisipatoris dia daftar. Nah, pertanyaan saya Pak, tadi kan ada target sasaran yang Bapak sudah tentukan. Ada polisi, ada TNI, ada Polri, ada petugas kesehatan dan juga tenaga medis. Kemudian ada masyarakat yang rentan kalau nggak salah tadi. Nah, ini kalau modelnya seperti ini pendaftarannya ini agak lucu ini. Ini nanti jangan-jangan seperti kartu prakerja lagi Pak Yasin. Ya kan, kartu prakerja juga orang disuruh daftar Pak. Waduh, itu pendaftaran akhirnya kacau itu datanya. Nah, ini tolong dijelasin juga, mau kerjasama sama Infocom kayak mau kerjasama. Yang kemarin itu kerjasama sama siapa coba? Itu kan kurang keren apalagi tuh, dananya besar banget tuh. Dan kartu prakerja itu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini pada paparan soal rekomendasi ITAHGI ini terkait vaksin COVID bagian kedua, Pak Menteri mengatakan bahwa belum ada data pendukung keamanan pemberian vaksin COVID pada usia lanjut. Orang lanjut usia, komorbid, wanita hamil dan menyusui. Nah, berarti orang-orang yang disebut di sini kan nggak akan diberi vaksin kan Pak? Nah, pertanyaan saya, jadi yang dimaksud dengan orang yang rentan itu apa? Bukannya nama-nama ini, bukannya jenis-jenis penyakit ini yang rentan. Nah, nanti Bapak jelaskan. Kemudian yang berikutnya, rekomendasi yang perlu dilakukan itu adalah komunikasi publik dengan merilis hasil uji klinis di Indonesia. Saya nggak tahu ini, sudah pernah nggak hasil uji klinisnya kita ketahui ini di sini, di ruangan ini, anggota DPR. Saya belum pernah dengar itu hasil uji klinis dari Bandung itu diam-diam aja tuh tiba-tiba katanya bagus-bagus saja, ini udah nggak ada masalah gitu kan. Jangan-jangan ini di vaksin ini kan seperti air minum juga tuh Bang Ansori. Kita minum nggak ada masalah, ya dianggap sudah bagus, ya nggak. Soal efektivitasnya kan belum ada hasil uji klinisnya itu. Nah, kemudian yang berikutnya, rekomendasi ITAHGI berikutnya itu adalah vaksinnya jangan terlalu banyak jenisnya. Tapi yang dipaparkan di sini udah 6. Ada Sinovac, Novavax, Pfizer, AstraZeneca, Covax atau Gavi, kemudian ada Moderna. 6 Pak. Ini bagaimana mengantisipasinya ini? Jangan terlalu banyak tapi sudah banyak. Nah, ini juga penting karena nanti kalau banyak begini yang bertanggung jawab nggak jelas nih, mana yang nggak beres nih vaksinnya. Nah, saya kira dengan Pak Menteri Kesehatan, udah dicatat semua pertanyaan saya Pak, tapi saya tunggu jawabannya Pak. Saya ke Pak ini dulu, Pak Budi ya. Jadi